Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala anbiya'i wal mursalin ajmain. Menginjak acara berikutnya yang merupakan acara inti pada pagi hari ini, yaitu uraian Quran surat Ghafir ayat 50 sampai dengan 51 yang akan diuraikan secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang insya Allah akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani yang pada pagi hari ini Jumat 28 November 2025 insya Allah akan didampingi oleh Ibu Titin Suprihatin dari kelas SAA. Untuk itu, kepada Buya Hasrizal Al-Hasani, kami persilakan. Syukuran Pak Sunata. Siap, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, wa sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah. Dan pagi ini yang saya bisa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada Huswatun Hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti dia menisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat 50 dan 51 bersama Bu Titin dari SAA. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Bu Titin sekarang masih di Surabaya ini? Alhamdulillah masih, Buya. Alhamdulillah ya. Bu Titin dulu yang bawa Bu Titin ke Al-Sani siapa Bu Titin? Bu Aini. Nur Aini ya. Iya, betul. Teman di mana dulu tuh Bu? Di kajian tafsir. Alhamdulillah. Di Asmaul Husna juga. Oke. Bu Titin sekarang udah pensiun atau masih aktif ini kerja? Sudah pensiun 9 tahun yang lalu di usia Oh, 60. Jadi Alhamdulillah. sekarang alhamdulillah saya usia 69, Buya. Oh, masih 69 sekarang ya. Dulu di mana aktifnya Bu Titin? Di rumah Di sakit mana? rumah sakit Dr. Stomo, ininya tepatnya di ICU, Buya. Oh, Alhamdulillah. Iya. Nah, kalau sekarang tinggal membahas Al-Quran aja ya. Insya Allah, Kegiatan amin. lain nanti nggak ada lagi? Ya, saya kadang-kadang masih membantu organisasi, kan ada Oh, kegiatan organisasi sosial ya. Jawa ya. Tapi kalau untuk usaha atau apa nggak ada ya? Tidak ada, hanya ngajar kadang-kadang seperti itu. Oke. Nah, mudah bisa istiqamah Bu Titin ya.
Insya Oke, Allah. Bu Titi sekarang kelas SAA bersama Bu Ner Ermawati ya. Betul. Oke, begitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Titi. Baik, terima kasih Buya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah bahwa pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 28 November 2025, pada pagi yang penuh berkah ini kita dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat menghadiri acara kajian rutin badak subuh gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Pada pagi ini insya Allah saya akan mendampingi Buya Rizal Al-Hasani mengurai ayat Al-Quran, yaitu surat Ghafir ayat 50 sampai 52. 51, mohon maaf, 50 sampai 51. Namun sebelumnya saya mohon izin menyampaikan rasa terima kasih. Yang pertama dan yang utama tentunya kepada Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Beliau sebagai penyusun, pembina, sekaligus juga pengajar dan pembimbing kami semua dalam belajar gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Buya Rizal telah mencurahkan tenaga, pikiran, serta waktu untuk memberikan ilmu kepada kami. Sehingga kami para santri, pelan tapi pasti, sedikit demi sedikit, mulai memahami Al-Quran, baik dari segi gramatikal maupun makna. Walaupun latar belakang kami hanyalah orang awam dan bukan dari pesantren. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Ustadz Rizal menjadi ladang pahala jariah yang pahalanya terus mengalir sampai ke akhirat kelak. Juga semoga Allah senantiasa memberi karunia kepada Buya Rizal sekeluarga berupa keberkahan, kesehatan, dan panjang usia, agar tetap bisa bersama-sama kami dalam mempelajari dan mencintai Al-Quran. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada para pembimbing tahsin maupun para pembimbing gramatikal Al-Quran yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Khususnya kepada pembimbing kelas kami, kelas SAA, yaitu Ibu Dr. Nel Ermawati, yang telah membimbing kami dengan penuh semangat, sering sampai lupa waktu. Saking asiknya beliau menjelaskan dan berdiskusi dengan kami. Tidak terasa jam sudah melampaui jam 10 malam. Sehingga kami tiba-tiba terlempar dari Zoom. Karena pintu gerbang Zoom sudah digembok sama host. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi, ketua kelas kami yaitu Pak Cocak harus minta kunci agar tidak sengaja tergembok oleh host. Sehingga kami bisa berdiskusi sepuasnya. Juga beliau sangat sabar dan telaten menghadapi kami-kami yang sudah pada senior. Berkali-kali beliau mengulang menjelaskan
tapi berkali-kali pula kami lupa. Semoga kesabaran dan ketelatenan Ibu Nel dibalas dengan pahala yang berlipat. Amin, amin ya robbal alamin. Rasa terima kasih saya haturkan juga kepada Ibu Aini yang telah mengajak dan mengenalkan saya dengan grup Al-Hasani ini. Terima kasih saya ucapkan juga untuk Bapak Sunoto yang telah bertindak sebagai moderator. Juga kepada Ibu Ramadhani yang telah melantunkan ayat suci. Juga kepada Pak Helmi, Pak Hadril, Pak Raflis, Pak Saad Mudi, Ibu Meli, Ibu Riri, serta seluruh pengurus yang terlibat langsung pada acara pagi ini. Selanjutnya, terima kasih saya haturkan kepada Ketua kelas kami, kelas SAA, yaitu Pak Cocak, dan seluruh sahabat surgaku di kelas SAA, yang selalu kompak dan pun spot menemani diskusi sampai larut malam, serta berbagai masukan dalam persiapan penampilan pagi ini. Terima kasih juga untuk seluruh yang hadir pada Zoom pagi ini. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Semoga kecintaan kita kepada Al-Quran mendapat ridho Allah. Mari teruslah kita berzikir di sisa usia. Teruslah bertahan di jalan yang benar. Karena surga bukan untuk yang paling kuat, melainkan untuk yang paling istiqomah. Ya Allah, ya Rob, bimbinglah kami agar tetap di jalan-Mu hingga akhir hayat. Dan Engkau panggil kami dalam keadaan tenang. Bila tiba waktunya Engkau memanggil, panggillah kami dalam sujud yang terakhir, dengan bibir berzikir dan hati ridho. Seraya Engkau bisikkan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan dirahmati Allah. Selanjutnya saya akan mulai menguraikan surat Ghafir ayat 50. Mohon izin saya eh, share ayatnya. Sudah kelihatan? Sebentar. Sudah, belum, Ya, sebentar. belum full. Itu ya, belum full ya. Sebentar. Belum Baik. slideshow. Sudah kelihatan? Ada, sudah. Baik. Pada pagi ini, insya Allah saya akan menguraikan Al-Quran surat Ghafir ayat 50 sampai 51. Baik, saya akan bacakan dulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dolal. Inna lanansuru rusulana walladzina
آمنوا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد صدق الله العظيم. Surat Ghafir ayat 50 terdiri dari 4 bagian dan 19 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai 10. Bagian kedua, penggalan 11 sampai 12. Bagian ketiga, penggalan 13 sampai 15. Bagian keempat, penggalan 16 sampai 21. Sedangkan surat Ghafir ayat 51 hanya terdiri dari 1 bagian dan 15 penggalan. Baik, selanjutnya penggalan surat Ghafir ayat ke-50 adalah sebagai berikut. Penggalan pertama, qalu. Penggalan kedua, a. Penggalan ketiga, wa. Penggalan keempat, lam. Penggalan kelima, taku. Penggalan keenam, ta'ti. Penggalan ketujuh, kum. Penggalan ke-8, rusulukum. Penggalan ke-9, bi. Penggalan ke-10, al-bainati. Penggalan ke-11, qalu. Penggalan ke-12, bala. Penggalan ke-13, qalu. Penggalan ke-14, fa. Penggalan ke-15, ud'u. Penggalan ke-15, wa. Penggalan ke-17, ma. Penggalan ke-18, du'aul kafirina. Penggalan ke-19, illa. Penggalan ke-20, fi. Penggalan 21, dolalin. Selanjutnya, uraian surat Ghafir ayat 50 bagian 1, yaitu penggalan 1 sampai 10. Penggalan pertama, qalu. Bentuknya kata kerja lampau dengan ciri berakhiran wawu sukun alif yang sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya qala berasal dari qawala sesuai kaidah Sya 1.2 di mana huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala artinya mereka telah berkata. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 360. Penggalan kedua, a. Bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan ketiga, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keempat, lam. Bentuknya huruf bermakna, yaitu huruf yang mematikan baris akhir kata kerja sekarang akan datang. Terdapat di buku teori halaman 37, yang artinya tidak. Arti tidak ini terdapat di Mahmud Yunus halaman 401. Uraian selanjutnya adalah penggalan kelima, taku. Taku bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya
takwunu. Tapi huruf K dan wawu bertokar harokat sehingga dari takwunu menjadi takunu. Kemudian karena pengaruh lam sebelumnya, huruf na menjadi sukun sehingga menjadi takunu. Di sini ada sukun yang berurutan sehingga wawu sukun menghilang sehingga berubah menjadi takun. Kemudian na juga menghilang sehingga menjadi taku. Di dalam Al-Quran, kata kun untuk huruf nun sukunnya kadang nampak, kadang tidak seperti di dalam ayat ini. Ciri KKSAD-nya berawalan ta dan berakhiran domah yang menunjukkan pelakunya anta. Akar kata sesuai SIA 1.5 dan sesuai SIA 1.2. SIA 1.5 dalam KKSAD huruf SIA di tengah kembali dalam bentuk aslinya sehingga dari kawana KKSAD-nya takunu. Kemudian huruf ta dibuang, tinggal 3 huruf. Kemudian harokatnya dipatahkan semua sehingga menjadi kawana. Selanjutnya sesuai SIA 1.2 di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif sehingga kawana menjadi kana. Pola kata kerjanya fa'ala artinya engkau adalah. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 386. Selanjutnya penggalan ke-6, takti. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya taktiu. Karena ya ini adalah huruf sia sehingga harokatnya tidak terlihat. Tetapi karena bersambung dengan kata ganti, maka ya ini dikasih harokat sukun untuk memudahkan atau mengeringankan bacaan. Ciri KKSAD-nya berawalan ta dan berakhiran domah yang menunjukkan pelakunya anta. Akar katanya ataya. Nah, akar kata ataya ini adalah salah satu akar kata yang mempunyai 2 huruf siyah. Ini merupakan hasil penelitian Ustadz Rijal di mana di dalam Al-Quran ada 18 kata yang mengandung 2 huruf siyah. Dari 18 kata, 4 kata 90% dan 14 kata 10%. Dan ataya ini adalah salah satu dari 4 kata ini. Terdapat di buku materi halaman 32. Pola kata kerjanya fa'ala artinya engkau sedang atau akan datang. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 33. Penggalan ke-7, kum. Bentuknya kata ganti artinya kalian. Penggalan selanjutnya adalah rusulukum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata keduanya kata ganti. Terdiri dari rusulu dan kum. Rusulu ini asalnya rusulun. Karena bermajemuk, maka tanwinnya hilang menjadi rusulu. Bentuknya KBKK subjek jamak. Ciri kata bendanya berharokat tanwin. Ciri subjeknya berakhiran domah. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya rosila. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya rosulun. Pola kata benda tunggalnya fa'ulun.
Pola kata jamaknya fu'ulun. Artinya para utusan atau rasul terdapat di Mahmud Yunus halaman 141. Kata kedua adalah kum. Bentuknya kata ganti pemilik yang artinya kalian. Sehingga arti dari rusulukum adalah para utusan atau rasul kalian. Penggalan ke-9 B. Bentuknya huruf jer, artinya dengan. Penggalan ke-10 al-bayinati. Bentuknya kata KBKK jamak. Aslinya al-bayinati. Di sini ada dua ya. Yang satu, ya sukun ini merupakan ya pola. Ya yang berharokat kasroh adalah ya akar kata. Kemudian ya pola dan ya akar kata ini melebur sehingga menjadi tasdid. Sehingga dari al-bayinati menjadi al-bayinati. Ciri kata benda didahului huruf jer dan berawalan alif lam. Ciri jamaknya ati. Akar katanya bana berasal dari bayana. Sesuai kaidah Syiah 1.2, di mana huruf ya dan wawu di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya bayinatun. Pola kata benda tunggal failatun. Pola kata benda jamaknya failatin. Artinya keterangan atau bukti yang nyata. Terdapat di Mahmud Yunus 75 akar kata dan di halaman 76 adalah kata yang dicari. Selanjutnya arti surat Ghafir ayat 50 bagian ke-1. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Artinya, mereka penjaga-penjaga neraka berkata, apakah rasul-rasul kalian tidak datang kepada kalian dengan membawa keterangan atau bukti yang nyata? Selanjutnya, uraian surat Ghafir 50 bagian kedua. Penggalan ke-11, qalu. Bentuknya kata kerja lampau. Cirinya berakhiran wawu sukun alif yang menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya kola berasal dari kawala. Sesuai kaidah Syiah 1.2, di mana huruf alif dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Artinya mereka telah berkata. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 360. Penggalan ke-12 bala. Bentuknya huruf bermakna yang artinya ya benar. Arti surat Ghafir ayat 50 bagian 2. Qalu bala. Artinya mereka orang-orang yang di dalam neraka berkata atau menjawab, ya benar telah datang. Selanjutnya uraian surat Ghafir ayat 50 bagian ketiga. Dimulai dari penggalan ke-13 yaitu qalu. Bentuknya kata kerja lampau dengan ciri berakhiran wawu sukun alif yang menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya kola berasal dari koala. Sesuai kaidah Syiah 1.2, di mana huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala.
Artinya mereka telah berkata, terdapat di Mahmud Yunus halaman 360. Penggalan ke-14, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-15, ud'u, bentuknya kata kerja perintah disingkat KKP. Ciri KKP-nya diawali huruf alif dan berakhiran wawu sukun alif. KKP berasal dari KKSAD, yaitu tad'una. Proses untuk menjadi KKP, buang tanda KKSAD-nya yaitu huruf ta. Selanjutnya, karena huruf akar kata pertama tidak berharokat, perlu alif penolong dengan harokat sesuai SIA 1.8. Dalam KKP, huruf alif disesuaikan dengan huruf SIA di belakang. Jika huruf SIA-nya alif dan ya, maka harokat alifnya kasroh. Jika huruf SIA-nya wawu, maka harokat alifnya domah. Nah, karena akar katanya da'awa dan ini berakhirannya wawu, maka alifnya itu harokatnya domah. Kemudian huruf na dibuang, ditambah huruf alif, sehingga dari tad'una KKP-nya menjadi ud'u. Pelakunya antum, akar katanya sesuai SIA 1.7 dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat, maka ditambah huruf SIA di belakang dengan sistem try and learn. Di sini setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf yaitu dal sukun dan ain domah, maka kita cari di kamus, ternyata akar katanya da'awa. Kemudian selanjutnya sesuai analog SIA 1.2, huruf wawu berubah menjadi alif sehingga da'awa menjadi da'a. Pola kata kerjanya fa'ala. Artinya kalian berdoalah sendiri. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 127. Arti surat Ghafir ayat 50 bagian ketiga. Qalu fad'u. Mereka penjaga-penjaga neraka berkata, maka kalian berdoalah sendiri. Selanjutnya, uraian surat Ghafir ayat 50 bagian keempat dimulai dengan penggalan ke-16 yaitu wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-17 ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidaklah. Penggalan ke-18 du'aul kafirina, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata keduanya berakhiran kasroh. Terdiri dari du'aul dan al-kafirina. Du'a'u berasal dari du'aun. Karena bermajemuk maka tanwinnya hilang. Kemudian bentuknya KBKK subjek tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri subjeknya berakhiran domah. Akar katanya da'a berasal dari da'awa sesuai analog SIA 1.2 di mana huruf wawu berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Artinya doa atau permohonan. Kata kedua yaitu al-kafirina.
Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata bendanya berawalan alif lam. Ciri pelaku aktifnya huruf satu dari akar kata berharokat patah panjang. Huruf kedua akar katanya berharokat kasroh dan ciri objek jamaknya adalah ya sukuna. Akar katanya kafaro, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya kafirun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'ilina. Artinya orang-orang yang kafir. Sehingga arti dari du'aul kafirina adalah doa orang-orang yang kafir. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 379. Uraian surat Ghafir bagian keempat selanjutnya adalah penggalan ke-19. Ila bentuknya huruf bermakna artinya kecuali. Penggalan ke-20 fi bentuknya huruf jar artinya di dalam. Penggalan ke-21 dolalin bentuknya KBKK. Aslinya dolalan. Karena didahului huruf jar fi maka harokatnya berubah menjadi kasroh ten sehingga dari dolalan menjadi dolalin. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan berakhiran tanwin. Akar katanya dola, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Artinya kesesatan terdapat di Mahmud Yunus halaman 230. Selanjutnya arti surat Ghafir ayat ke-50 bagian keempat. Wa ma du'aul kafirina illa fi dolal. Artinya, dan tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali di dalam kesesatan atau sia-sia. Arti keseluruhan surat Ghafir ayat 50. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Qalu bala. Qalu fad'u. Wa ma du'aul kafirina illa fi dolal. Artinya, mereka penjaga-penjaga neraka berkata, apakah rasul-rasul kamu belum datang kepadamu dengan membawa keterangan atau bukti yang nyata? Mereka, orang-orang yang ada di dalam neraka menjawab, ya benar telah datang. Mereka penjaga-penjaga neraka berkata, maka kalian berdoalah sendiri. Dan tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali di dalam kesesatan atau sia-sia. Selanjutnya penggalan surat Ghafir ayat 51. Penggalan pertama inna. Penggalan kedua na. Penggalan ketiga la. Penggalan keempat nansuru. Penggalan kelima rusulana. Penggalan keenam wa. Penggalan ketujuh alladzina. Penggalan ke-8 amanu. Penggalan ke-9 fi. Penggalan ke-10 al-hayati. Penggalan ke-11 ad-dunya. Penggalan ke-12 wa. Penggalan ke-13
yauma, penggalan ke-14, yakumu, selanjutnya penggalan terakhir yaitu penggalan ke-15, al-ashhadu. Selanjutnya uraian Ghafir ayat 51, penggalan 1 sampai 15. Penggalan pertama, inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan kedua, na, bentuknya kata ganti, artinya kami. Penggalan ketiga, la, artinya huruf bermakna, artinya benar-benar. Penggalan keempat, nansuru, bentuknya kata kerja sekarang akan datang, dengan ciri berawalan na dan berakhiran domah yang sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya nasoro, pola kata kerjanya fa'ala, artinya kami sedang atau akan menolong. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 454. Penggalan kelima, rusulana, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda pertama, tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua adalah kata ganti. Terdiri dari rusula dan na. Rusula asalnya rusulan. Karena bermajemuk, maka tanwinnya hilang sehingga menjadi rusula. Bentuknya KBKK objek jamak. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin, ciri objeknya berakhiran fathah, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya rosila, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya rusulun, pola kata benda tunggalnya fa'ulun, pola kata jamaknya fu'ulun. Artinya para utusan atau rasul. Kata kedua yaitu na, bentuknya kata ganti pemilik, artinya kami. Penggalan keenam, wa, artinya bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ketujuh, alladzina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-8, amanu, bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampaunya berakhiran wawu sukun alif yang menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya amina, polanya af'ala. Artinya mereka telah beriman. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 49. Selanjutnya, penggalan ke-9, fi. Bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-10, al-hayati. Bentuknya KBKK. Aslinya al-hayata. Karena didahului huruf jar fi, maka berubah menjadi al-hayati. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan berawalan alif lam. Juga berakhiran tak marbutoh. Akar katanya hayya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alatun. Artinya kehidupan. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 112. Penggalan ke-11,
ad-dunya. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya berawalan alif lam. Ciri superlatifnya sesuai pola. Akar katanya dana berasal dari danawa sesuai analosia 1.2 di mana huruf wawu berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'la, artinya dunia. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 130. Penggalan selanjutnya adalah penggalan ke-12 yaitu wa. Bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-13 yauma. Bentuknya kata benda murni yang artinya hari terdapat di Mahmud Yunus halaman 510. Penggalan ke-14 yakumu. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Dengan ciri berawalan ya dan berakhiran domah, menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya sesuai dengan Sya 1.5 dan Sya 1.2. Sya 1.5 dalam KKSAD huruf Sya di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Sehingga dari koama KKSAD-nya jadi yakumu. Kemudian untuk mencari akar kata ya-nya dibuang, tinggal 3 huruf. Kemudian dipatahkan semua harokatnya menjadi koama. Selanjutnya sesuai Sya 1.2 di mana huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif sehingga dari koama menjadi koma. Pola kata kerjanya fa'ala, artinya dia akan atau sedang tegak berdiri atau tampil. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 361. Penggalan ke-15 al-ashhad. Bentuknya kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri kata bendanya berawalan alif lam. Ciri pelaku aktifnya kata benda tunggalnya berpola fa'ilun. Ciri subjeknya berakhiran domah. Ciri jamaknya sesuai pola. Akar katanya syahida. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya syahidun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya af'alun. Artinya orang-orang yang menjadi saksi atau para saksi. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 206. Arti keseluruhan surat Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan pada hari para saksi tampil atau pada hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon izin baca puisi Ustadz. Silakan Bu. Alhamdulillah, ku angkat rasa. Syukur mengalir di dada terbuka. Bisa bicara, bisa menyimak. Langkah kecil di jalan yang bijak. Jika benar ku sampaikan tutur, itu semata dari Allah yang maha mampu dan maha mengatur. Namun bila terselip hilap dan salah,
Ampunkan aku ya Allah, wahai Tuhan yang pemurah. Maaf ku pinta pada sahabat sejiwa, jika lidah tergelincir dan logika tak sempurna. Bukan karena ingin menggurui, tapi belajar bersama, berbagi arti. Aku hanyalah belajar, meniti makna dari ayat yang besar. Takkan lelah melangkah di jalan, meski usia senja menyapa sunyi. Doakan aku tetap semangat dalam mengaji dan menebar nikmat hingga hingga kelak bila langkah terhenti. Semoga Al-Quran tetap menyinari diri. Terima kasih atas Amin. perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Titin. Eh, Gimana Bu Titin rasanya sekarang setelah mulai ayat ini, Bu Titin? Jadi begini, Buya, saya itu semakin lama, semakin belajar Al-Quran itu, semakin menyadari betapa Al-Quran itu sangat luas ilmunya, baik Ah dari ya, segi makna maupun gramatikal, karena setiap wah, ada diskusi pasti ada saja yang hal-hal yang baru. baru. Ini Ya, ayat ini, itu. iya, Ya, itu yang pertama Bu ya. Terus yang ya, kedua, setiap berhasil mengurai ayat, jangankan satu ayat, satu kata saja, iya. itu apa ya, membuat hati ini bahagia Nah, gitu. Ada, ada apa ya? Ada istilahnya tuh ada ya Allah ya darat Rabbi, ada kepuasan, ini kepuasan tersendiri ya. kepuasan. Karena apa Bu ya? Ternyata kalau mengurai ayat jangankan sampai mencari arti makna di kamus untuk menentukan bentuk saja itu kadang Iya, kita tuh harus teliti, harus jeli. iya. Apalagi kalau udah ketemu huruf sia kadang bikin Oh, puyeng. Ini apa sih bentuknya gitu ya. Tapi kalau sudah ketemu kuncinya, oh ternyata wah, harus dicari dulu aslinya, baru iya. ketemu bentuknya. Terus udah gitu, oh harus dicari dulu bentuk tunggalnya, baru ketemu. Ya, Nah itu udah kalau dia. ketemu, Masya Allah. Jadi memang Alhamdulillah. huruf Sia ini betul-betul luar biasa, Bu ya. Lalu menggoda ya. Awalnya itu membuat puyeng. Tapi begitu kita berhasil memecahkan atau bisa mengartikan tuh, Masya Allah bahagia Iya. luar biasa kayak mendapat apa gitu, mendapat hadiah. Gitu Bu Oh, ya yang saya rasakan. iya. Saya sangat bersyukur, Sama terima Bu kasih Titin ya. Dulu ada bahwa peserta kita. saya sekarang di usia tua itu Amin. betul-betul di lingkungan yang sangat membahagiakan dan Amin. penuh keberkahan bagi saya. Amin. Juga Bu tentunya Titin, bagi dulu ada peserta kita, Bu Titin, sama dengan Bu Titin. Dia hanya bisa membedakan, dia sering baca ada ya'lamuna, ada lagi ta'lamuna. Ini bedanya apa ini? Ada ya dan ada. Setelah diuraikan bedanya cuma pelaku, dia sujud syukur. Hanya satu kata tidak tahu. Ya Allah, ya Pak Ustadz, bertahun-tahun saya mencari apa beda ya lamuna dengan tak lamuna, baru tahu sekarang saya. Cuman bedanya pelaku. Satu hum, satu antum. Puas dia. Jadi kita insya Allah Bu Titin bisa istiqomah tetap Bu Titin ya. Insya Allah mohon doanya Bu Saya ya. juga Insya Allah. Bu Titin Amin. ini Bapak Ibu kalau dibuat puisi, saya cuma satu kata aja puisi. Bu Titin yang membuat saya bangga ketika saya menerangkan dan Bu Titin berkata, Pak Ustadz, ulang lagi. Itu membuat saya senang. Pak Ustadz, ulang. Jadi Bapak Ibu, terutama offline 15, selalu saya katakan, kalau saya terangkan, ada hal yang kurang, suruh ulang aja. Pak Ustadz, ulang. Nih, beliau ini Bu Titin ini. Ya gitu ya Bu Titin ya. Iya, kalau nggak bertanya nanti sesat di jalan. Selalu bilang, ulang, ulang, itu ya. Bunda juga merasakan itu.
Ya. Kalau Jadi kalau belum mengerti itu rasanya yang ganjel gitu. Rasanya iya, nggak bisa gitu Ustaz iya, memahami yang berikutnya. Jadi yang ya, diterangkan harus paham dulu baru bisa iya. mengikuti yang berikutnya. Jadi saya Tetap mohon maaf istiqomah dengan Ustaz. cara begitu Bu Ya, Titin. Ya. saya juga mohon maaf kalau saya mungkin terlalu Ya, Bapak itu justru itu yang membuat kami senang. Ya, Bu kadang-kadang Titin. nyamber aja. Nggak apa-apa. Mohon Oke, Bu maaf, mohon Titin maaf. ya. Ya, Terima kasih. baik, terima kasih Bu ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi surat Ghafir dari 50 dan 51 yang sudah dibawakan oleh Bu Titin dengan Bu ya, penuh semangat dan menjiwai ya. Dan Bu Titin ini, terutama yang baru-baru ini, saya selalu mengatakan, ada yang bertanya nggak? Jangan ragu, jangan takut bertanya. Bu Titin ini selalu, kalau saya terangin nggak, belum selesai, terangin, Bu Titin apa, ulang lagi. Saat kita dengan senang hati mengulang ya. Baik, Bapak Ibu, tentunya kita sama-sama belajar. Tentu ada hal yang salah ucap, salah kata, atau terlewatkan. Untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan kalau ada yang benar yang kami terangkan, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami cukupkan sekian, ya, kami kembalikan kepada Pak Sunoto untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Pak Sunoto. Terima kasih Bu ya. Demikianlah uraian Al-Quran surat Ghafir ayat 50 sampai dengan 51 yang telah disampaikan dengan baik oleh Ibu Titin Supriyatin dari kelas SAA. Semoga kita dapat menyerap hikmah yang dapat kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.